Jadi kalau seperti ini dipotong di tengah sini sertifikatnya. Kalau kita lihat, nah ini sertifikat. Kalau kita lihat lagi, nah rangkaiannya begini. Modul disusun, nah ini sertifikatnya di sini. Dia diputus. Maka tegangan positif negatif tidak berhubungan, nanti kita ukur tidak akan ada, tidak akan ada tekanan. Maka dia aman, tapi aman lagi. Jadi kita pegang ini, tidak akan terjadi penyataan. Karena jadi putus di tengah. Berarti itu sertifikat di antara modul ya Pak? Ya, di baterai. Baterai. Ya, satu pack baterai ada sertifikat. Itu ya. Oke, yang putus di tengah maka di sini akan aman. Nah, sertifikatnya seperti apa? Nah, seperti ini Pak. Ini contoh yang besar ya. Nah, seperti ini. Ya. Orange juga Pak warnanya. Orange, warnanya orange. Sertifikat itu apakah seperti fuse gitu maksudnya Pak? Ya, betul. Nah, Bapak sampaikan tadi kan kalau misalnya kita pegang positif negatifnya tadi kan nggak nyetrum. Padahal kalau arus kan ketika sertifikat itu terhubung kan harus terkoneksi dengan positif negatif. Iya. Tidak terhubung. Yang dihubungkan tadi saat terlepas. Oh, ketika sudah terlepas. Ya, makanya namanya safety plug. Supaya aman safety. Begitu dilepas dia. Oke. Oke, lalu kita lihat BMS. BMS itu fungsinya adalah ada pengaturan arusnya, tegangannya, temperatur. Nah, temperatur itu biasanya dia menyensornya adalah per modul. Nah, per modul ini diberi sensor kembali. Ini kan lebih sederhana dia, hanya 12 sensor saja. Kalau teganannya per sel, tegangan per sel akan dimunculkan. Nah, BMS itu ini, nah, itu pasti dia akan monitor. Tadi misalkan dari banyak sel ada sel yang bermasalah, dia Dimatikan. terlalu rendah maka dia di off-kan semua untuk supaya aman. Di off-kan semua Pak dalam satu modul itu. Akhirnya tegangannya otomatis turun Ya, secara keseluruhan. bukan lagi turun tapi Mati. Pernah tahu kendaraan tiba-tiba mati? Nah, yang TikTok baru itu Itu berarti ada sel yang bermasalah. Berarti semakin banyak baterai yang tersusun, resiko kematian semakin tinggi dong. Ya. Maka tugas BMS semakin bisa ribet. Berarti semakin mahal sebuah kendaraan listrik, berarti resiko kematian juga semakin tinggi. Karena asalnya banyak. Iya Pak, iya toh. Oh, iya ini nama Ya, terkait dengan kendaraan listrik itu kebanyakan baterai itu kan ditaruh di lantai ya Pak. Sementara
daerah kita banyak yang mengenang seperti Pantura itu sering rob jalannya. Nah itu, tapi faktanya ketika kita lihat mobil listrik lewat jalan yang tergenang pun oke-oke saja. Itu model safety-nya gimana Pak? Padahal kalau kita lihat susunan baterainya seperti itu kan mungkin di antara kutub-kutub itu juga tercelup air. Resiko terhadap kerusakan atau mungkin terjadinya hal yang tidak diinginkan, kesetrum dan sebagainya karena air, gimana Pak itu? Kira-kira gimana Pak? Ya, akan memberikan informasi ke pengemudi lewat lampu cek engine. Nah, kemudian dari bengkel diperlakukan dibersihkan di konektornya. Kemudian baterainya juga tentunya pasti diturunkan Pak. Oke. Itu kan sudah setelah rusak. Kejadian. Supaya tidak rusak karena tergenang gimana? Pelindungnya banyak ya. Hmm. Mungkin ada Dimatikan Pak Pelindungnya mana? Kalau dimatikan untuk mencegah kerusakan berlanjut. Maksudnya BMS-nya ketika ada kondisi tergenang, misalkan setengah dari roda kan, kalau di atasnya setengah roda berarti dia akan menginformasikan bahwa di situ ada genangan, kemudian BMS-nya akan bekerja, otomatis akan mematikan baterai sehingga mencegah kerusakan lebih lanjut. Menurut saya Pak. oke. Tapi enggak Pak. Tapi tidak tahu. Bos aja ya. Sama-sama nggak tahu. Oke. Nah, jadi baterainya nanti ada seal-sealnya. Ada standarisasinya, boxnya, rumahnya itu sudah. Berarti juga rapat. Berarti aman mencegah banjir Pak. Ada Aman. IP-nya, IP berapa? Standar militer, IP dan sekarang ada 8 Pak. Oh gitu. Sekarang berapa? 68. berarti di batik aman. Apa itu 68? Benturan, Benturan panas. Jadi Bandingan. ada IP-nya. Baterai itu nanti IP-nya berapa? Oh ini sekian, berarti nggak boleh kena air. Oh ini sekian. Tapi beda-beda tuh Pak setiap mobil Pak. Karena kami kemarin saya di Bali itu waktu kejadian banjir, saya ngelihat yang di Toyota yang Scenic itu, terutama kena baterainya semua Pak, ex banjirnya. Tapi yang kayak Cherry yang J1 itu BYD saya tanya di dealer masih oke baterainya, safety-nya. Wuling juga masih nggak ada kendala. Itu sih perbedaannya kalau kemarin. Ya perbedaannya di IP. Di IP-nya itu. Jadi di baterai pack itu nanti ada IP-nya. Ini boleh nggak terkena? Ini bisa nggak melalui air setengah roda? Tapi waktu pas aku ke acara kemarin ada motor listrik yang ini selama semalam. Tapi nggak. Apa pengaruh ini Pak ya? Yang Scenic itu atau karena dia menggunakan sistem pendingin udara itu kemungkinan masuk airnya bisa nggak Pak? Kalau Zenith memang dia Jadi bedanya ini kan didesain di dia kan dibeli ya. Yang di, Baterainya kan beda. ya di bawah supir itu. IP-nya enggak setinggi Iya, karena yang beda. Iya. Dan dianggap body yang putih. Ya sealnya beda. nanti bisa dilihat ya, motornya IP-nya berapa, baterainya IP. Iya sama motornya. IP itu apa sih? Nah coba browsing IP itu apa? Indeks penyelaman. Ada IP 68, IP 64 itu apa? Apa? Ingress protection Perlindungan baterai. AP 67 54 68. Apa Bu? Perlindungan baterai terhadap benda-benda. Perlindungan baterai. Coba untuk IP 64 itu seperti apa? Berarti mengaku terhadap benda padat di mana perlindungannya lebih baik daripada debu kalau kena
Kalau 4 menjelaskan perlindungan terhadap cairan. Yang 8 menunjukkan tingkat perlindungan tertinggi terhadap Apa itu cairan, percikan ini Pak? perangkat dan bertahan rendam dalam air Oke. dengan kedalaman dan durasi yang ditentukan oleh Menteri. Wah, Mungkin jelas ya Pak? mungkin jadi cuma membuang Pak. Nah, Nggak ada undang-undang kayaknya. Ada nggak Pak Nando? Keempat. nah dua ada. 54 Kalau di kita kan jadi plus 6. Itu kalau Indonesia. Oke. Dia bahasa. Ya, gitu ya. Nah, tapi kita sudah bahas ke sana, kita bahasnya di BMS. seperti apa. Ternyata ada IP nya. Itu yang nanti akan membuat harganya mahal tidaknya juga di situ. Dan bagaimana kita merepairnya juga akan mengacu ke sana. Ada alat untuk mengetes IP itu. Benar nggak dia? IP 68 tes tentang kebocorannya, ke vakumnya, tekanannya harus berapa gitu. Oke, nah ini BMS tugasnya ke sana ya. Jadi untuk mengontrol tegangan, harus tegangan itu tidak boleh lebih di atas SOC, tidak boleh di bawah SOC. Itu akan diatur oleh BMS. Tegangan juga sama, ya, harus juga sama. Kalau harus berlebih dia akan off. Ya. Di off kan. Oke. Nah, intinya bahwa baterai itu adalah tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh terlalu dingin. Harus di area yang nyaman. Maka pendinginan baterai sangat diperlukan. Ya, sebetulnya bukan pendinginan baterai ya, jadi artinya lebih ke arah pengkondisian baterai. Ya, tapi dikenalnya adalah cooling system di baterai ya. Terdapat dua hal. Yang pertama adalah di pendinginan udara, yang kedua adalah pendinginan cair. Pendinginan udara, jadi ini nanti akan ada udara diberikan di isi-isi dari baterai. Ya. Kalau pendinginan cair, berarti nanti ada yang didinginkan oleh cairan. Oke, kira-kira seperti ini. Pendinginan udara, prinsipnya itu mengalirkan udara ke dalam modul baterai untuk membuang panas. Tipenya ada pasif, ada yang aktif. Nah, yang pasif itu artinya menggunakan sirkulasi udara alami. Contohnya apa? Nanti kita akan melihat punyanya Wuling. Nah, itu menggunakan pasif. Jadi udara, tapi itu pun tidak perlu ada kipas. Yang kedua ada aktif cooling, membuat kipas. Kelebihannya sederhana, murah, rawat. Ini juga sama pendinginnya pakai udara. Oke. Nah, pendinginan udara seperti ini ya, contohnya ionik yang lama pun ada udara pendinginan. Ini hanya cara supaya baterai itu dijaga pada kondisi 30 derajat. Maka pada saat dia temperaturnya di atas 31 derajat, maka kipas akan bereaksi. Nah, karena untuk efisien ya, maka sangat dia output dari baterai sangat hemat ya, energinya. Jadi sampai kipas itu diatur sampai 8-9 kecepatan. Jadi kalau temperaturnya tidak terlalu tinggi ya kipasnya pelan. Kalau temperaturnya tinggi kipasnya dibuat cepat. Ya, sesuai kondisi. Oke, sesuai kondisi. Oke, seperti itu. Berarti yang ngatur nanti BMS-nya Pak. Saat temperaturnya naik. Kalau yang pakai kipas tadi. BMS hanya menginformasikan
keju. Nanti Oh, baik. kapasitas Keju. tempatnya sekian. Nah itu yang akan mengeksekusi. Jadi di dalam baterai itu ada cooling sistemnya berupa dua cairan sama kipas ya Pak? Cairan. Cairan itu juga cairan pendingin. Kalau ini udara, kipas itu. Jadi hanya udara saja di kipas itu, di exhaust ya. Kalau di dapur kita punya exhaust kan begitu. Nah, kalau yang cairan, ini Pak, yang cairan atau liquid menggunakan cairan pendingin di sekitar Yang pakai dua-duanya Nah, komponen utamanya ini ada pompa, radiator, ya. Kelebihannya bisa tinggi, kontrol suhu lebih merata, cocok untuk baterai yang besar. Nah, makanya baterai yang gede sekarang rata-rata menggunakan pendinginan cair. Ini contohnya ini itu BNB dan seterusnya ya. Nah, seperti apa? Begini Pak. Nah, ada bagian yang didinginkan oleh jalur pendinginnya. Jadi tidak semua didinginkan, tapi hanya di jalur-jalur yang Water jacket lah hampir sama ya Pak ya? ya Seperti water jacket di engine. Dia seperti boleh, tapi tidak seperti itu. Dia hanya tempatnya, mungkin bodinya saja yang didingin. Itu. Nah, ini secara sistem pendinginannya. Jadi ada ini yang pendinginan satu apa namanya, satu cairan. Ya, satu cairan untuk motor, untuk EBCU, untuk OBC, karena semuanya ini panas. EBCU panas nggak? Kenapa panas? Karena ada inverter. inverter itu mengalirkan arus, pasti panas. Ya, didinginkan. Motor panas, sudah karena bekerja. OBC panas. Ada sesuatu saat dipakai panas sudah. Panas. Nah, terus didinginkan. Termasuk baterai. Nah, pada saat pendinginannya atau dia digunakan beban rendah, maka sirkulasinya itu total, ya, semuanya. Ini beban rendah gitu ya, santai ya. Nah, jadi dua pompa fungsi, gitu ya, termasuk baterai. Nah, kalau nanti beban tinggi, baterainya ini perlu temperatur baterai. Iya, maka baterai tersendiri sirkulasinya. Nah, dia tidak menggunakan radiator untuk mendinginkan, tapi menggunakan baterai cooler atau chiller. Ya, baterai chiller. Jadi menggunakan freon untuk mendinginkan. Ada evaporator sendiri. Nah, kalau kita lihat, nah seperti ini Pak. Ini baterai chillernya. Ya, ini sambungan ke AC. Ya. Nah, jadi istilahnya kalau nanti bebannya rendah itu semuanya. Tapi kalau beban tinggi, jenis baterai didinginkan oleh chiller. Nah, tentunya kalau kita lihat yang ini akan ada di sini. Ya. Pompanya ini bisa diaktifkan berpisah atau digabung atau sendiri-sendiri. Ya. Nah, kalau yang dia mempunyai dua cairan itu bisa terpisah. Ada sendiri untuk motor sendiri.
Oke, seperti itu. Ini barangnya. Nah, lalu komponen yang berikutnya adalah PRA. Power Relay Assembly. Ini kumpulan dari relay ya, tapi yang utama relay besar ini. Relay 1, relay 2, dan relay 3. Relay 1 itu akan mengutus positif baterai dengan apa? Inverter. Jadi di sini dia akan diputus. Nah, relay ketiga akan mengutus negatif baterai dengan inverter. Jadi dua-duanya diputus. Nah, relay yang kedua itu apa? Relay yang kedua itu apa? Inverter ini. Untuk apa itu? PK. PK untuk apa? Oke, mungkin bisa mendekat. Dan merapat. Nah, ini controller atau ini baterai ya. Oke, ini posisi baterai. Mungkin tolong dipegang, sambung dengan sini. Oke, ini ada yang tolong voltmeter. Oke, diukur. Yes. On dulu. Udah ya, 45 ya. Oke. Nah, ini nanti harus hubung kemana? Nah, positif negatif ini kan? Positif negatif. Ini inverternya. U, V, W. Ya. Oke, ini negatif, ini positif. Tolong Pak dihubungkan. Positif negatif. Positif, ini negatif. Kenapa? Nggak mau megang ah. Belum pernah kesetrum lagi. Pegang dulu. Enggak apa. Kenapa tadi? Tidak kan? Enggak nyetrum, enggak meledak lagi. Sah. Itulah fungsi relay kedua. Fungsi relay kedua. Supaya tidak terjadi Relaynya tas mana sih? tadi. Relaynya mana? Tapi yang Di sini. pertama Oh, di dalam. akan selalu seperti itu Pak. RA. Pertama. Ya, Yang- makanya relay kedua itu penting. Jadi pada saat dia bekerja, relay ketiga aktif dulu, baru relay kedua, setelah relay ketiga, relay pertama. Iya. Saya berdiri. 3, 2, 1 ya Pak? 3 dulu baru 2. Nah, tadi yang dilakukan apa? Relay 3 dan 1. Yang pertama atau yang kedua, Pak? Yang pertama Yang pertama. dilakukan cetas tadi, Iya, 3 sama 1. 3 sama 1. 3 sama 1. Satu. Makanya timbul. Percikan. Nah, itu setiap kali di on kan selalu begitu.
Nah, supaya tidak muncul maka karena ada apa? Tahanan. Sebelum dia hukum harus akan mengalami pelan ke sini. Tahanan dulu. Kurangi. Ya. Setelah dia ada, maka dia telak. Soft start. Berarti kalau kita ulang dari awal pasti itu lagi Pak. Coba. Coba Pak. Coba Pak. Nah, memang dibuat begitu. Ya, makanya minta bapaknya untuk itu supaya. Harusnya tadi jangan aku yang pegang, Bapak mah. Terus siapa? Memang harus saya. Justru kan yang muda biar merasakan. Silakan Pak. Cepat. Enggak. Tuh enggak. Enggak Pak. Kenapa? Kalau yang pertama udah. Sudah. Sama Bapak dibalik. Oh, yang pertama udah beres. Ini udah. Terus biar dia bunyi cetak ini mas. Asik Pak. Karena gini kan. Dibalik. Balikin lagi. Dihubungkan Reset lagi, jumper lagi. ini Balikin lagi. Lepas. Nah, balik lagi deh tuh. Kapasitor. memang bukan Memang sama. kapasitor, Isinya kapasitor. isinya kapasitor. Kalau udah gitu nge-shot loh. Nah, ulang lagi. Ulang lagi. Ini pakai ini lagi. Balik lagi dia. Oke. Voltmeternya mana? Nih. Coba diukur. Ukur dulu tegangannya. Dia juga sian kan? Nggak sian dia mah. 2,19. 2,19. Nggak ada kan? Kosong. Sekarang diisi lagi. Isi lagi. Ya, Pak. Kayak Kan tadi sudah lagi. kaget berkali-kali Iya, ya, Pak. udah nggak kaget lagi Pak. Sudah nggak kaget lagi. Sudah terbiasa. Terbiasa kaget. Nah, Ukur. Iya. Berapa? Bukan maksudnya. 43. 43. Ini lambat laun akan hilang. Iya. Kapasitor kosong. Kapasitornya akan. Oh, Nah, lama ini makanya untuk safety-nya begitu safety plug kita lepas, maka ada yang harus kita ukur. Sudah hilang atau belum kapasitornya. Ini tadi ya. Berarti waktu sebelum di tolok tadi berapa voltasenya perbedaan? 2 pop. Sebelumnya 2, sekarang 2. Turun. Pelan-pelan turun. Nah, itu kan turun tuh. Berarti kalau dicopot begitu kita harus konsleting juga nanti ketika di kendaraan. Enggak. Serem banget di kendaraan. Ya maksudnya kan 41. kalau ngelepas itu otomatis kan tadi kan Itu kita itu. tunggu waktu kan Turun, artinya menurun. butuh waktu lumayan gitu maksudnya. Biar dia turun dulu sendiri ya. Jangan sampai meledak lagi. Buat memastikan Atau kita Sambil dia kosong bisa rokok dulu. Berapa menit ya terus? Iya ngebuangnya apa biar cepat Enggak cuma berapa detik Pak. Ya kurang lebih 15 detik 30 detik. Karena mungkin model kapasitor lebih cepat. Iya. Oke. Sampai langsung sebatang rokok. Ya nunggu kosong pas itu 1 batang. Depan dulu seharian. Kan baterainya gede. Baterainya gede. Ada percikan ini. Enggak. Enggak ada. Ini ada apa? Resistor. Oke. Tidak ada percikan. Sisanya berapa? Buang. Tapi tanpa percikan. Kita buang. Enggak. Airnya panas ya Pak. Coba apa diukur Pak tegangannya? Hilang kan? Drop cepat. Oke. Oh, pengosongannya. Oke, sekarang Pengosongannya. Nah, Lagi, ketika Pak. kita- Lagi Pak. Lagi. Diisi lagi Pak. Master ini sudah. Master setrum. tapi begini. Ali cetas. Ali cetas. Ini kalau yang jurusan listrik umum ini sering deh. Terus. Oke Pak. Tapi bentar ya, jangan disambungkan dulu. Jangan disambungkan dulu. Oke, aman siap. Negatif disambung dulu. Negatif ya. Negatif positif jangan.
Sudah Pak, sambungkan. Enggak. Kenapa? Kosong. Karena sudah ada Ada Nah. resistor. Inilah kerja dari relay kedua. Alim gitu Pak. Secara Harus putih ya. Iya, Karena ada sudah ada tangannya. isinya. Oh itu benar. Jadi harus pelan menuju ke sana. Jadi ada cetas lagi. Kalau dia cetas-cetas terus maka akan timbul percikan api, itu berbahaya. Ya. Iya rusak. Atau relaynya juga cepat rusak. Berarti ini ada Kalau di takanan. serial berarti begitu kan Pak nantinya? Tetap ada percikan? Enggak. Dia kan Berarti bukan Karena Apa ya? PR-nya. Tapi kalau misalnya Enggak. masih keluar Di kendaraan resistor ya, ya, Pak. rusak. Karena Kita ada kejar kedua dia. rusak. Ya. Pembenahan kan ada takanan. resistor udah tadi masih percikan lagi relay lagi. Kalau itu untuk on-nya. Kalau ngurasnya ya kalau dipakai kan dia buang. Ya, maka dia bekerjanya tidak bersamaan ini. 2 dan 3 mungkin bersamaan. Setelah itu 1. Tadi kan mau nyoba lagi? Enggak mau udah Pak. Berarti kalau sudah kerja yang kerja 1 dan 3. Kan teringat tuh Bu? Teringat kan tadi? Yang teringat ya kan Bapak kan juga teringat tuh. Nanti hatinya di siswa juga begitu. Jangan lupa itu kayak gitu Pak. Praktik dulu. Dari pengalaman mereka akan sangat berkesan. Siap-siap. Kalau di awal, nanti akan sudah percikan lah, dia akan kan tahu sendiri. Tapi enggak semua apa tapi. Enggak pingsan. Enggak Pak. Dia juga nggak mau lagi. Siapa nama Abu Dan. Enggak pingsan. Siap gotong gitu. Oke ya. Nah, sekarang dicek lagi, sudah hilang belum? Tegangannya. Masih kan? Masih. Nah, itu kalau langsung mau langsung Bu mau ngusatkan ini Enggak Pak. nggak mau. Pakai Nah, resistor. kalau mau pakai resistor cek pelan-pelan. Dikurangi. Nah sekarang coba disambungkan lagi Pak, berani ke baterai. Oh. Itu kalau relay 2 nggak fungsi ya, nanti efeknya akan seperti itu. Plus minus, oke. Itu tanpa relay 2. Tanpa relay 2. Oke ya. Nah, sekarang dengan relay 2 seperti ini. Ini saya hilangkan dulu ya supaya cetesnya muncul. Oke ya. Oke, sekarang dengan relay 2 yang fungsi. Oke, mana tadi kabelnya? Positif jangan di-on-kan dulu sebelum diberi apa-apa. Oke. Negatif Pak. Negatifnya on. dulu. Sudah Oke, sekarang. masuk relay 1. Tab tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, Ya. Sip. Karena udah ngisi. mau ngusatkan Bu? Itu lo masih ndredeg. Intinya kalau itu sudah seperti ada itu. izinnya enggak Semua akan seperti itu kalau Karena tanpa relay relay kedua. Iya. hanya dipasang dulu. Ya, ya. Karena di dalam udara itu sangat besar Pak. Kalau ini kan dari 48 volt ya. Kalau di 600 volt misalnya. Volt. Kira-kira cetasnya kayak apa? Waduh. Kebakaran lokal. Langsung dibakar. Terbakar. Nah nanti kalau misalkan mau tahu kok relaynya sering terbakar, relaynya ini sering rusak ya. Nah kita pasti curigai di relay keduanya. Atau kontrolernya untuk mengontrol ini yang tidak fungsi. Di sini. Ini kontrolnya mungkin yang kita curigai. Mungkin kabelnya putus atau itu lah. Ya, tapi jarang kita jumpai. Ya. Resistornya. Yang pernah kita jumpai itu
di Tesla pada saat charger. Charger itu kalau Tesla itu menggunakan 3 pas PLN-nya. Jadi RST-nya ada 3 pas. Nah, suatu saat itu chargernya awalnya hanya 1 jam atau 2 jam misalkan, lama-lama jadi 3 jam, lama-lama jadi nambah. Ternyata pasnya itu hilang satu-satu. Ya. Saat yang pertama kok apa namanya, kok semakin berkurang, jamnya semakin nambah gitu. Lama ngecasnya. Nah, setelah itu terjadi setelah dia diparkir di bawah pohon mangga. Ya, Tesla kan di Amerika, masuk ke sini, nah itu bahaya. Di bawah pohon mangga, jadi kasusnya seperti itu. Kenapa? Setelah dibongkar ternyata relenya buat rumah semut. Tidak cocok di daerah. Jadi penghuni buah mangganya itu masuk ke sana. Nyaman. Akhirnya dibersihkan, ya, semuanya dibersihkan, yang chargernya jadi normal. Itu jadi bukan buah mangganya dijabat-jabat. Oke, Ibu masih kaget? Karena sudah ada kan? Oke, berarti boleh. Oke. Siap.